Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar mekanika teknik yang berjudul Analisis Penilaian Kondisi Jembatan Kewek berdasarkan pengamatan visual. Sejarah Jembatan Kewek. Kretek Kewek ada sejak dibangunnya jaringan rel kereta api dan stasiun lempuyangan yang dikelola oleh Nederland Indische Spoorweg Machiavelli atau disingkat dengan NIS pada tahun 1872 dan selesai pada tahun 1928 dengan total anggaran sebesar 1.238.000 gulden dari kas Kesultanan dan subsidi dari NIS. Jembatan yang mencapai 101 tahun ini dirancang dan diresmikan oleh Marsodalam Sultan Hamengkubuwono VIII dengan arahan seorang arsitek insinyur Beckfeld dari firma Sitsen & Lausada. Dimensi panjang jembatan adalah 17,8 meter dan lebar 11,9 meter. Keunikan utama jembatan Kewek terletak pada struktur viaduknya yang cerdas untuk menghindari perlintasan kereta api dengan desain teknik fungsional yang menyatukan rel kereta di atas dan jalan di bawah. Jembatan Kewek pernah diperbaiki pada tahun 2011, namun saat ini 2025 pondasinya mengalami kerusakan serius. Struktur Jembatan Kewek adalah viaduk. Jembatan Kewek dibangun pada era kolonial Belanda dengan menggunakan struktur viaduk atau jembatan layang, jembatan lengkung, jembatan kereta api tinggi. Struktur viaduk adalah sebuah jembatan panjang yang terdiri dari serangkaian lengkungan atau pilar dengan bentang yang serupa, dirancang untuk menghubungkan dua titik yang lebih tinggi atau melewati rintangan seperti lembah, sungai, jalan lain, atau area yang tidak rata agar jalur kereta api atau jalan raya tetap pada ketinggian konstan tanpa penurunan elevasi yang signifikan. Material yang digunakan: baja memberi kekuatan untuk menahan gaya tarik tinggi, beton memberikan kekuatan menahan gaya tekan, beton bertulang. Kombinasi ini menciptakan material komposit yang lebih kuat daripada beton atau baja saja, dengan sifat yang optimal untuk menahan gaya lentur, geser, dan beban lainnya. Shear connector atau penghubung geser mengikat plat lantai beton dengan balok baja girder agar keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk menahan gaya geser horizontal yang terjadi antara beton dan baja akibat beban, sehingga beban terbagi rata. Biasanya dipasang di atas permukaan balok baja girder sebelum pengecoran plat lantai. Tumpuan biasanya berupa karet atau baja, bekerja menerima beban vertikal dari girder lalu menyalurkannya ke pilar atau abutmen, mencegah tekanan terlebih akibat deformasi suhu atau beban. Terletak di antara ujung-ujung balok girder, baja atau beton, dan pier abutmen. Batu untuk membuat tanggul talut agregat, campuran pasir, semen, dan air untuk pengecoran. Ada dua komponen utama pada jembatan Kewek. Yang pertama, komponen struktur atas superstruktur. Yang kedua, komponen struktur bawah substruktur. Komponen atas terdiri dari plat lantai, bridge deck terbuat dari beton bertulang,
dengan sifat yang optimal untuk menahan gaya lentur, geser, dan beban lainnya. Terdapat pada bagian permukaan tempat kendaraan, pejalan kaki, dan kereta api melintas. Kemudian gelagar induk atau utama, main girder. Balok baja utama yang menopang beban plat lantai dan meneruskannya ke pilar atau abutmen. Kemudian gelagar melintang, cross girder. Balok tegak lurus, gelagar induk menambah stabilitas dan mendistribusikan beban. Kemudian rangka terus, sistem batang baja yang membentuk kerangka segitiga untuk kekuatan struktural kas jembatan baja. Terletak pada sisi kanan, kiri, dan atas jembatan kereta api. Mendistribusikan beban secara merata dengan desain segitiga yang kokoh menggunakan kombinasi gaya tarik dan tekan pada batang-batangnya. Ikatan angin, lateral bracing, penguat horizontal pada rangka untuk menahan gaya angin. Kemudian sambungan, connection, penghubung antara komponen rangka agar stabil dan kuat. Kemudian sandaran, handrail, pengaman tepi jembatan. Komponen bawah terdiri dari pilar pier, tiang vertikal di tengah bentang yang menopang gelagar. Pada jembatan Kewek kita bisa lihat pada struktur jembatan kereta api. Kemudian abutmen, struktur penopang di ujung jembatan yang menahan timbunan jalan. Kemudian tumpuan atau bantalan bearing mendukung berat jembatan dan beban yang bekerja vertikal, sekaligus memungkinkan pergerakan kecil, rotasi, dan pergeseran antara girder balok dan pilar atau kolom atau abutmen landasan. Cara kerja menerima dan mendukung beban vertikal dari girder lalu menyalurkannya ke pilar atau abutmen. Mencegah tegangan berlebih akibat deformasi suhu atau beban. Lokasi di antara ujung-ujung balok girder, baja atau beton, dan pier atau abutmen. Kemudian pondasi. Menggunakan jenis pondasi borpel dalam bentuk tiang silinder yang dibuat dengan cara mengebor tanah, memasukkan tulang besi, lalu menuang beton. Kemudian ground seal. Bangunan struktur melintang di atas sungai yang berfungsi untuk mengendalikan kemiringan dasar sungai, memperlambat aliran air, mencegah erosi penggerusan dasar dan tepian sungai, serta meningkatkan pengendapan sedimen yang penting untuk stabilisasi sungai dan melindungi infrastruktur seperti jembatan. Analisis jembatan Kewek kondisi terkini. Struktur atas bentang jembatan. Kondisi kekuatan struktur atas kemungkinan gelagar atau sejenisnya mengalami penurunan drastis, hanya tersisa 10-20% dari kekuatan awal. Gejala terlihat retakan pada sambungan antara jembatan dengan dinding talut. Ground seal, ambang dasar, struktur ground seal sudah rusak. Struktur dasar, pondasi atau abutmen. Masalah, bagian pondasi dan talut atau tanggul penyangga mengalami penurunan kualitas, retakan, dan indikasi ambrol karena usia tua dan beban lalu lintas yang meningkat. Dampaknya, melemahnya struktur jembatan secara keseluruhan beresiko roboh dan membahayakan yang ada di bawahnya. Kemudian, tumpuan atau bantalan, bearing. Fungsi tumpuan menopang struktur atas dan menyalurkan beban ke pondasi. Pada jembatan ini, tumpuan berada di kedua ujung jembatan abutmen yang terhubung ke tanggul. Masalah tumpuan pada jembatan Kewek bermasalah, terbukti dari retakan di talut dan dinding penahan, menunjukkan pergeseran atau penurunan kemampuan penopang. Jenis tumpuan perkiraan, mengingat usianya, jembatan ini kemungkinan menggunakan tumpuan sederhana seperti tumpuan roll atau sendi di ujung-ujungnya abutmen yang menempel pada tanggul yang kini melemah. Kesimpulannya, jembatan Kewek menghadapi krisis struktural akibat usianya yang tua, beban dan penurunan kualitas pondasi serta tumpuannya.
memerlukan intervensi serius untuk menjamin keselamatan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.